Diprediksi angin Santa Ana kembali menguat di wilayah Los Angeles yang terbakar pada Selasa 14 Januari 2025. Bumi mengeluarkan seruan darurat sebab laporan terbaru keadaan iklim global menunjukkan planet bumi berada di ambang kehancuran. Nah, Mas Freddy, perubahan iklim yang sudah terjadi di Indonesia ini yang kita sudah rasakan ya apa aja Mas selain El Nino tadi? Ya, yang ini ya, yang paling signifikan dan bahkan udah jadi target pembangunan itu sebenarnya ada 4 sektor. Hai sahabat DAS, selamat datang di podcast DAS Diaries bersama saya Dina Anjungsari. Nonton podcast ini sampai habis, like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode-episode terbaru kita. Halo Mas Freddy Chandra, apa kabar Mas? Selamat datang di podcast DAS Diaries ya. Ya, halo, baik, kabar baik. Terima kasih udah mengundang nih, Bu Dini. Iya, Mas Freddy ini ya sahabat DAS ya punya begitu banyak sekali pengalaman, saya sampai bingung mau nyebutinnya. Nah, Mas Freddy ini adalah praktisi manajemen bencana dan adaptasi perubahan iklim. Nah, beliau juga Risk Master Department of Geography di Durham University ya Mas ya? Ya, benar Mas. Wah, nah kemudian juga awardee of Chevening Scholarship di Inggris juga ya? Ya, benar, bisa ceritain sedikit nggak Mas? Ya, jadi sebenarnya background saya itu geoscience ya. Saya belajar teknik geologi. Cuman dari teknik geologi itu saya fokusinnya lebih ke bagaimana ilmu pengetahuan, informasi-informasi terkait kebumian untuk manajemen risiko bencana dan perubahan iklim. Kemudian dapat beasiswa Chevening Scholarship ke Inggris untuk mendalami spesialisasi di Risk Master gitu. Jadi bagaimana manajemen risiko. Untuk spesifik lagi lebih ke manajemen risiko bencana dan dampak negatif perubahan iklim. Wah, nah kita butuh banget itu ilmunya Mas Freddy. Nah, Mas Freddy, ini kan perubahan iklim ini kan sekarang menjadi isu yang sangat besar ya. Nggak cuma di Indonesia tapi di dunia. Nah, apalagi belum lama ini terjadi kebakaran di Los Angeles itu juga wah, itu katanya dengar-dengar ya, saya kan orang awam nih disinyalir itu juga karena pengaruh dari salah satunya itu dari perubahan iklim. Nah, Mas Freddy, boleh nggak sih diceritain sedikit aja sebenarnya perubahan iklim itu apa dan mengapa sih kita harus beradaptasi dengan perubahan iklim ini? Ya, jadi secara populer ya, maksudnya yang mudah untuk kita pahami, yang dibilang perubahan iklim itu sebenarnya ada perubahan tren variabel iklim atau sistem atmosferik ya, yaitu suhu, curah hujan gitu ya. Dalam kurun waktu tertentu gitu. Biasanya itu minimal diukur 30 tahun gitu. Wah. Nah, itu bisa terjadi ada 2 gitu. Karena secara alamiah misalnya kayak letusan gunung api gitu ya. Maupun yang karena manusia atau antropogenik kalau bahasa ilmiah. Itu karena triggernya manusia gitu ya. Iya, misalnya industrialisasi yang melepaskan gas rumah kaca sehingga terjadi efek rumah kaca di sistem atmosferik bumi. Nah, itu ininya. Itu juga pengaruh tuh ya? Ya, itu intinya gitu. Jadi berubah. Nah, apa yang berubah gitu? Dalam konteks ini sebenarnya ada 2 ya yang paling umum, yang paling mudah kita pahami, yaitu curah hujan maupun temperatur atau suhu gitu. Nah, katakan suhu berubah gitu, terjadi apa dampaknya? Misalnya melelehnya kutub ya, maka terjadi peningkatan muka air laut. Dampaknya itu akan signifikan gitu, misalnya menenggelamkan pulau-pulau kecil gitu, ada banjir rob, terus kemudian intrusi air laut ke dalam sistem air tanah gitu. Nah, itu dalam konteks itu. Misalnya dalam perubahan suhu pun, misalnya kayak migrasinya vektor pembawa penyakit, misalnya nyamuk gitu ya, denggi, daerah yang dulu yang nggak hangat menjadi hangat, nah kan disebar. Nah, itu akan sangat mempengaruhi ini ya, kalau dalam dimensi pembangunan itu akan mempengaruhi sektor pertanian yang sangat tergantung curah hujan sama suhu. Wah. Sektor kesehatan tadi ya, penyebaran vektor yang ini ya dibawa oleh vektor borne disease ya istilahnya. Kemudian untuk pemukiman yang terkena dampak banjir rob atau
kekeringan pertanian. Nah, kalau ditarik lagi ke kehidupan sehari-hari masyarakat, ya kayak petani, nelayan misalnya, kan hasil produksi pertanian sangat dipengaruhi dari suhu dan curah hujan masa tanam. Betul. Perikanan juga kalau ekstrim, gelombang ekstrim, nggak bisa melaut gitu. Nah itu secara umumnya. Gitu. Jadi kenapa itu menjadi perhatian? Ya karena dia akan berdampak terhadap pembangunan dalam konteks wilayah atau negara. Kalau dalam kehidupan masyarakat, ya kehidupan sehari-hari kita juga akan terdampak, baik langsung maupun nggak langsung. Ya. Wah, ini kalau misalnya tadi Mas Freddy bilang ini kutub mencair terus yang terdampak kenaikan air di laut gitu ya, itu pulau-pulau terkecil. Kita kan Indonesia negara pulau kan, gitu. Berarti dampak paling kita salah satu yang paling cepat ya berdampak ya tenggelamnya. Pulau-pulau di sekitar kita dan bisa jadi kalau ini tidak diantisipasi, jangan-jangan Indonesia hanya tinggal nama aja ya Mas Freddy. Ya, jadi memang dampak perubahan iklim ya atau beberapa orang suka menyebutnya sebagai krisis iklim itu, meskipun dia itu sistem atmosferik global ya untuk sistem iklimnya, tapi dia akan mempengaruhi wilayah-wilayah tertentu yang dengan model pola cuaca. Artinya apa? Dengan perubahan iklim, dia satu akan meningkatkan muka air laut, akan semakin sering terjadi cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim otomatis akan memperparah kejadian-kejadian bencana yang terkait, kalau bahasa ilmiah hidrometeorologis, atau yang terkait dengan curah hujan dan suhu, misalnya banjir, longsor, kekeringan, abrasi. Gitu. Nah, itu akan semakin sering, semakin banyak, dan faktanya memang di Indonesia nanti bisa kita mungkin saya bisa jabarkan bagaimana tren data fakta-faktanya. Ini memang ngeri ya Mas ya kalau kita ngomongin perubahan iklim, dampaknya gitu ya. Aduh, saya sampai ngebayanginnya, wah ini memang harus menjadi perhatian kita bersama ya. Iya. Gitu. Nah, Mas Freddy nih, kebakaran yang terjadi di Los Angeles baru-baru ini nih, sebenarnya apakah ini ada hubungannya dengan perubahan iklim atau bagaimana nih Mas penjelasannya? Sedikit aja. Nah, mungkin masyarakat mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu bahwa Los Angeles ini sebenarnya posisinya paling dekat dengan Asia dan dia itu mengalami dua musim hujan dan musim panas ya, kering gitu. Dan ini juga menjadi ditambah lagi entah ini karena perubahan iklim kemudian akhirnya cuaca panasnya panjang. Nah, kemudian ditambah lagi dengan ada angin Santa Ana ini Mas yang berhembus kencang ini. Nah, ini Mas Freddy bisa ini enggak sih? Sebelum ke situ ya, sebenarnya dalam dimensi perubahan iklim maupun tadi ya bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim, itu ada faktor uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang memang kemudian dipelajari tren data histori, makanya tadi perubahan iklim itu minimal 30 tahun dan kemudian dibikinlah proyeksi-proyeksi, proyeksi kejadian, proyeksi dampak maupun apa upaya yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, jadi kalau ngomongin Los Angeles kebakaran, saya sih nggak tahu detail sains di belakangnya ya. Tapi dalam kacamata resiko sebenarnya kan kebakaran hutan di wilayah situ tuh memang daerah beresiko terbakar gitu ya. Dan sudah beberapa kali sering. Cuman memang kejadian Januari 7-8 Januari menjadi besar. Itu memang sesuatu yang tak pernah diprediksikan gitu atau dihitung dalam mungkin ya manajemen risikonya. Nah, itu satu gitu. Dan juga ada faktor ekstrim yaitu angin Santa Ana gitu. Nah, artinya katakanlah itu bukan karena peningkatan suhu atau anomali atau ini ya atau curah hujan yang ekstrim berubah, karena memang kalau dilihat tren sebelumnya UCLA melakukan kajian itu di sana di Los Angeles. Kalau hanya dari itu masih perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana trennya, karena sebagai entry point aja, karena memang trennya itu masih oke. Tapi tadi ada kejadiannya si angin itu yang memperparah. Namun kalau seandainya itu pun ada climate change nantinya, tentu akan memperparah itu. Artinya apa? Artinya sebenarnya memang
ada potensi resiko potensi resiko kebakaran lahan atau wildfire yang harus dikelola di situ. Iya. Nah, faktor-faktor uncertainty misalnya tadi angin kejadiannya, kemudian tadi ya, tapi kalau kebijakan misalnya perumahan-perumahan yang dibangun mendekati daerah zona merah rawan terbakar, tentu itu yang harus dikelola juga gitu. Jadi konteksnya gitu. Sama itu kalau di Indonesia juga untuk kita nggak akan bisa mengelola sesuatu yang tidak kita tahu ukurannya, termasuk resiko. Nah, bagaimana mengukur resikonya? Nah, itu kita perlu melihat gitu kan, apa-apa saja kejadiannya, ancamannya, apa faktor kerentanannya, akar masalahnya, apa kapasitas yang ada, kemudian berapa tingkat resikonya, bagaimana strategi memitigasinya, beradaptasi ataupun mentransfer resikonya. Itu menjadi hal-hal yang secara umum ya harus dilakukan gitu. Iya, karena kan kalau kita ngomong di berita, apalagi netizen ngomongin, oh ini karena karma lah, apalah gitu ya. Terus, waduh, lebih banyak hujatannya gitu daripada respon empatinya gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Mas Freddy ya, justru bencana yang terjadi di Indonesia itu jumlahnya korbannya tuh ribuan. Sedangkan kalau di LA kemarin kalau nggak salah sekitar 27 ya, 27 gitu. Ya artinya kalau dibandingkan dengan korban-korbannya, dampaknya Indonesia justru lebih mengerikan gitu ya dampaknya. Ini saya paparkan fakta gitu dari data ya. Dalam waktu 30 tahun ini gitu, terutama 10 tahun terakhir gitu. Tren kejadian bencana per tahun di Indonesia itu meningkat 1,5 kali. Wah. Rata-rata per tahun itu 3.000 kejadian bencana di Indonesia. Gila, 3.000 Mas? 3.000, itu rata-rata ya. Tapi tahun lalu bisa 4.000, tahun ini 5.000. Tapi di rata-rata nih, di rata-rata. Nah, kemudian dampaknya kalau di rata-rata 6,5 juta orang terdampak oleh kejadian bencana tersebut. Nah, kemudian dari 3.000 tadi, 90%-nya itu adalah kejadian-kejadian bencana yang sangat dekat atau berasosiasi dengan cuaca ekstrim yang ditrigger oleh perubahan iklim. Contoh banjir, kekeringan, longsor, angin puting beliung, itu daftar kejadian bencana yang 3 besar di Indonesia. Di Indonesia ya? Kalau bicara data tadi, bicara fakta gitu, kan jadi kalau misalnya pertanyaannya kutukan, apa iya kita bangsa yang terkutuk? Gitu. Iya betul juga ya. Artinya gini, boleh jadi sebenarnya itu resiko bencana itu ada, kejadian-kejadian ancaman itu ada nyata. Persoalannya setangguh apa kita beradaptasi. Kalau dulu trennya adalah kita itu dipandang sebagai fatalistis, paradigmanya udah terima aja lah nasib. Sekarang sudah berubah, shifting paradigma, kita harus beradaptasi, membangun ketangguhan. Toh nyatanya gunung meletus, hasil letusannya itu misalnya bermanfaat buat pertanian. Buat pertanian. Banjir di daerah rawan banjir atau istilah geologinya floodplain gitu, dataran banjir itu kaya akan unsur hara yang itu subur, dan memang di daerah-daerah itu pasti dulunya itu lahan pertanian bukan lahan pemukiman. Nah sekarang pas banjir karena udah rame pemukiman malah terdampak gitu, ada kerugian. Nah jadi dalam dimensi itu sebenarnya ngomongin tadi bencana itu sebenarnya kita ngomongin sebenarnya isu pembangunan di mana ada faktor penyebabnya gitu ya Mas ya. Akar masalah, kerentanan sosial, kebijakan pembangunan, dan juga tren perubahan perilaku yang sudah tidak adaptif terhadap dengan karakter alam tadi atau ancaman banjir, longsor, kekeringan tadi. Ini kayaknya nih menjadi PR bersama ya Mas Freddy ya. Jadi sebenarnya ya. Nah, Mas Freddy, bagaimana Mas Freddy perubahan iklim tadi kan udah dijelasin nih yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari nih Mas Freddy ini. Nah, tahun lalu tuh kalau nggak salah El Nino ya. Bener nggak sih kita tahun lalu yang Januari itu El Nino ya. Itu juga karena perubahan iklim nggak sih Mas? Ya sebenarnya ya itu kan karena sebenarnya sistem ENSO ya El Nino La Nina, sistem suhu laut di Samudra Pasifik yang mempengaruhi terhadap kelembapan udara ya gitu. Jadi ketika fenomena itu terjadi dia melebihi indeksnya akan terjadi kejadian fenomena, dia bilang kan fenomena ENSO
kalau dia lagi La Niña atau lagi Ya, El Niño ya, gitu ya, ya. ya, ya. Nah kalau lagi La Niña di kita ya itu banyak airnya gitu. Karena di tekanan udara itu membawa awan-awan hujan ke wilayah tropis Indonesia. Sebaliknya gitu, dia akan lebih kering. Nah itu ada polanya 3-4 tahun sekali kita harus cek, dan yang berhak mengeluarkan itu secara formal itu ada lembaga, kita punya BMKG ya yang punya cukup prominent di mengskenariokan, menganalisa, memproyeksikan dan data-datanya. Tapi ya itu intinya, bagi kita kalau menurut saya masyarakat awam ya perlu literasi, mungkin nggak sampai detail El Nino La Niñanya, tapi dia perlu tahu saja bahwa oh memang ini tahun ini kalau emang diinfokan ada indeks La Niñanya atau El Nino-nya meningkat, apa nih implikasinya ke wilayah saya? Misalnya kayak Ibu Dini sama ini sudah tahu belum misalnya gitu daerah BSD itu gimana ya ini daerah titik rawan banjir misalnya atau longsor, terus curah hujan di kita rata-ratanya berapa sih normalnya gitu. Nah gimana sih dia kalau nggak normal? Nah literasi itu kan bisa diakses ya sekarang gitu di banyak channel kanal informasi ya gitu. BMKG sendiri juga udah punya yang resmi, tapi bisa juga di luar tuh banyak informasi bisa kita akses. Intinya literasi itu diperlukan. Nah Mas Freddy, perubahan iklim yang sudah terjadi di Indonesia ini yang kita sudah rasakan ya apa aja Mas selain El Nino tadi itu? Ya yang ini ya yang paling signifikan dan bahkan udah jadi target pembangunan itu sebenarnya ada 4 sektor. Yaitu pertama itu sektor kesehatan. Nah, yang kedua itu sektor air bersih dan sanitasi. Yang ketiga itu sektor pesisir dan pertanian kelautan gitu. Yang keempat itu tadi saya lupa satu lagi kebencanaan ya. Kebencanaan. Nah, di sektor penyakit itu kenapa menjadi prioritas karena dari hasil kajiannya ini ya Bappenas tentang resiko iklim itu ya akan banyak wilayah-wilayah provinsi yang akan beresiko meningkat penyakit-penyakit yang berkaitan dengan tadi vector-borne disease yang karena suhu, misalnya dengue ya, nyamuk gitu. Nah itu udah jelas itu malaria. Itu dampak yang terjadi dari sisi kesehatan ya Mas ya. Nah terus dari sisi tadi misalnya air bersih gitu ya, itu jelas gitu dengan adanya kekeringan gitu atau banjir sekaligus itu akan mengganggu sumber-sumber air bersih, akses air bersih gitu. Nah itu juga akan terganggu ya gitu ya. Misalnya daerah yang dulunya misalnya cadangan reservoir air bersihnya 5 gitu, tapi karena curah hujan berubah turunnya akan sedikit. Contohnya Jawa dalam proyeksi ini 2025-2030 akan terjadi penurunan sumber air bersih sehingga akses air bersih oleh masyarakat itu semakin susah, apalagi orang miskin gitu ya, kelompok tengah ke bawah. Nah artinya apa? Kesehatan akan terganggu kan air bersihnya nggak ada gitu. Bayangin aja kalau 3 hari susah air, terus kalaupun ada air harus beli. Itu udah banyak di Jawa kita lihat. Kita sudah lakukan itu kan. Harus beli gitu kan air bersih gitu. Kebayang sementara dia tuh pekerjaannya tadi sektor pertanian yang dimana hasil pertanian atau produktivitas itu sangat tergantung temperatur mau curah hujan misalnya. Ini lagi musim tanam harusnya udah hujan nggak ada hujan. Atau harusnya nggak boleh ada hujan gagal panen. Rugi dong, udah air nggak ada, rugi mau beli air. Berarti ini dampak yang sekarang ini terjadi gitu ya Mas ya, misalnya kayak panen yang berubah kemudian dan segala macamnya itu kita tuh sudah ngerasain sebenarnya dampak dari perubahan iklim ini sendiri ya Mas Freddy ya. Baik langsung maupun tidak langsung ya. Mungkin kalau bagi kita beberapa hal yang ini masih nggak langsung gitu ya, tapi mungkin bagi beberapa orang tuh langsung gitu ya, kayak misalnya nelayan yang nggak bisa, jadi dia misalnya dalam setahun harus jadwalnya untuk melaut itu misalnya ya gitu 20 kali, tapi karena seringnya cuaca ekstrim kemudian ada gelombang ekstrim gitu, perahunya nggak sanggup melaut jauh gitu tanggapan. Jadi dia malah nggak melaut, jadi cuman 10 kali, kebayang kan kalau waktu setahun 20 kali misalnya hanya 10 kali gitu. Itu signifikan mempengaruhi livelihood-nya atau pendapatannya gitu. Itu konteks itu. Terus air bersih tadi, intrusi air laut ya, sumber air bersih. Ya daerah Demak, Sayung dan macam-macam daerah pesisir itu kan sudah depan mata gitu kita lihat dan dampaknya ya. Pemukiman gitu. Kalau banjir rob gitu setiap bulan purnama rob gitu, kalau kita ngeliat daerah itu ya utara Jakarta ya, Penjaringan sampai ke arah
Bekasi, Jakarta Timur situ kan banyak juga tuh rumah-rumah, sekolah-sekolah gitu yang terdampak langsung gitu akibat tadi terjadi peningkatan air laut, muka air laut, terus juga terjadinya ini ya apa namanya kompleks lah itu tercampur juga dengan eksploitasi air tanah yang berlebihan sehingga subsiden misalnya. Ini kita aja Mas Freddy di daerah Jakarta aja, Jakarta Barat itu air itu sudah asin itu. Ini Iya, kan juga payau ya. iya, Ya. payau. Dan rata-rata kita juga di Jakarta kan air tuh sudah beli ya sebenarnya. Ya beberapa tempat sih Iya. memang Mau nggak mau ya. gitu. Makanya ini sebenarnya kalau kita bicara tentang adaptasi perubahan iklim, ini kan menjadi isu global yang mendesak ya. Ya, Benar ya Mas Freddy ya? Benar, itu sebabnya kalau dalam buktinya apa gitu. Meskipun mungkin di masyarakat kita ya masyarakat yang keseharian kita nggak semua juga membaca dokumen pembangunan, visi pembangunan gitu ya. Iya. Tapi kalau di level global tuh ada 3 agenda besar tuh yang akan mengadres persoalan itu yaitu satu yang namanya agenda Sendai untuk pengurangan risiko bencana. Nah, kemudian ada yang namanya Paris Agreement tadi untuk perubahan iklim. Itu internasional tuh ya. Ya, Mencakupnya internasional. global Kemudian juga ada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, 3 besar itu udah diterjemahin oleh pemerintah kita sebenarnya dalam kebijakan pembangunan. Kenapa penting? Ya karena tadi gitu untuk membangun ketangguhan itu selain di level masyarakat kita kehidupan sehari beradaptasi, tentu juga itu menjadi untuk mencapai itu perlu ada tata kelola yang baik gitu karena persoalan global misalnya. Iya, karena ini kan ancaman umat manusia ya Mas. Itu diratifikasi. Jadi kebijakan-kebijakan tadi diratifikasi diterjemahin jadi visi pembangunan misalnya. Jadi itu di level konteks tata kelolanya atau agenda pembangunan sebenarnya sudah masuk gitu. Tapi ketika dia diterjemahin selaras sampai ke tingkat RW misalnya itu nyambung misalnya. Iya, betul. Kan belum tentu gitu. Kayaknya desa, belum deh. gitu. Saya rasa belum sampai ke sana deh Mas Freddy. Hanya kalau saya mungkin karena saya bekerja di bidang ini gitu dalam agendanya progresif ya akan menuju ke situ gitu. Cuman target-target wilayahnya itu masih perlu digenjot. Contoh gini, ada 53.000 desa itu berada di daerah rawan bencana. Wah, 3.000? 53.000 desa di Indonesia nih ya. Iya, paling sedikit gitu. Bayangin gitu dari 7 itu banyak banget gitu. Banyak itu Mas. Sementara kalau ngomongin dari desa-desa itu berapa persen sih yang sudah betul-betul melakukan aksi adaptasi, aksi ketangguhan. Kalau dari data yang ada itu baru sekitar 10%-an gitu. Masih banyak 10%. PR. Nah, kalau nggak ada kegiatan literasi, inisiatif mandiri, kerjasama para pihak, kemudian kebijakan yang mendukung pembangunan yang ini ya tidak berisiko, ya mungkin Indonesia sampai 100 tahun juga nggak selesai masalah risiko bencana ini ditanganin gitu. Harus ada strategi yang semua lini berkontribusi gitu. Ini artinya secara isu global dengan adanya tadi kebijakan tadi sebenarnya masing-masing negara sudah melakukan beradaptasi ya, cuman tinggal implementasinya yang bagaimana ya Mas Freddy. Mungkin kalau orang-orang yang memang daerah bencana mungkin lebih sadar ya gitu ya, atau yang sudah pernah mengalami gitu. Tapi kalau daerah-daerah yang memang nggak terlalu jarang gitu ya mungkin kesadarannya agak susah juga mungkin bikin sadar gitu. Memang dari pengalaman saya mendampingi atau bekerja bersama-sama masyarakat ada perbedaan signifikan memang di masyarakat yang ngalamin kejadian bencana atau yang belum ngalamin gitu untuk berpartisipasi gitu. Tapi memang kan nggak nunggu harus terjadi kejadian rusak dulu baru sadar gitu kan nggak perlu ya. Tapi ibaratnya kalau tadi upaya literasi diperkuat, dimasifkan gerakannya, terus juga program-program yang sistematis dibikin, maka saya rasa bisa ada perubahan sosial gitu. Baik yang sudah ngalami maupun kan data jelas mau belum pernah ngalami apa enggak. Kalau dari fakta data misalnya kita hidup di atas sesar misalnya pesisir yang akan misalnya kalau nggak ditangani dengan baik misalnya akan ada abrasi, maka rumah-rumah desa-desa akan kena. Sekarang belum, mungkin sekarang masih 1 meter gitu, nanti 20 tahun lagi udah sampai ke pemukiman.
Nah, kalau udah nggak ada sekarang ditangani, dia akan terdampak juga gitu. Nah, informasi-informasi kita yang memang perlu disampaikan, ya, gitu disampaikan, dan kita juga harus dipraktis juga gitu ya, masyarakat. Ini informasi yang benar ya tentunya. Iya. Tadi misalnya konteks global ya, ketika negara tuh juga bertanggung jawab untuk melakukan adaptasi. Nah, sebenarnya ada mekanisme juga di kita gitu kan, di Indonesia dan beberapa negara itu melaporkan ibaratnya NDC, National Designated Contribution. Bagaimana kontribusi negara-negara terhadap upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim, atau ibaratnya langkah-langkah adaptasinya lah. Nah, itu ada dilaporkan sedemikian rupa tiap tahun, nanti dikumpulin gitu beberapa negara ada eventnya, tapi itu kan sangat struktural dan sangat itu diplomasi negara, komunitas antar internasional. Nah, kalau saya malah itu tetap dilakukan, tapi yang paling penting ya bagaimana kita yang hidup di bawah yang memang sehari-hari terdampak gitu. Betul. Nah, itu yang memang juga perlu diadres gitu. Kalau enggak ya kita hanya punya kebijakan yang bagus gitu ya, indah, tapi boleh jadi kalau diukur benar-benar di level tapak masyarakat mungkin juga masih kurang gitu. Baik literasi maupun aksinya, bukan nggak ada ya. Indonesia progresif sih, cuman masih perlu didorong lah ya, di-push ya. Di-address. Karena memang ini kan ancaman nyata ya, dan mau nggak mau kita memang harus dan wajib untuk beradaptasi gitu ya dengan perubahan-perubahan ini. Nah, Mas Freddy, kalau untuk dampak negatif dari perubahan iklim terhadap lingkungan ini bisa diceritain lagi nggak sih sedikit, Mas? Ya itu ya, tadi kalau misalnya untuk menstrukturkan ini, perubahan iklim dampaknya itu kan tadi ya ke sektor-sektor ya. Ini ada sektor lingkungan, air bersih, sektor kesehatan, sektor pemukiman, sektor perikanan, sektor dan lain. Nah, kalau di lingkungan sebenarnya dampak perubahan itu terhadap ekosistem sebenarnya. Jadi kerusakan ekosistem maka akan mengurangi akan menghilangkan banyak jasa ekosistem yang sebenarnya itu kan karunia luar biasa buat setiap entitas yang ada di sana, termasuk manusia, tumbuhan, hewan ya gitu ya. Nah, jadi kalau kayak misalnya ekosistem mangrove kita katakan lingkungan gitu, pesisir. Nah, kalau dia ada ancaman naiknya permukaan air laut, kemudian sementara tadi ada dampak human error atau lingkungan yang tidak terjaga ekosistem mangrove-nya, mangrove itu akan hilang gitu. Hilang, udah susah tumbuhnya karena airnya sudah semakin naik. Kan banyak contoh ya, berapa hektar mangrove tuh yang hilang di pesisir utara. 2 karena memang peningkatan air laut, satu sisi karena mangrove yang nggak dijaga. Itu 2 sisi gitu. Nah, boleh jadi kalau mangrove dijaga, air laut naik dia masih jadi benteng. Atau tsunami dia masih bisa jadi benteng alami. Jadi benteng alami ya. Jadi manfaat mangrove itu justru itu menjaga ya. Menjaga air laut naik gitu ya ke daratan ya, Mas Freddy ya. Itu sih kalau ngomongnya gitu. Tapi ke sektor lingkungan misalnya sumber daya lingkungan kayak air bersih gitu ya. Ketika terjadinya dampak perubahan iklim, krisis iklim misalnya kayak mata air itu bisa saja hilang. Karena apa? Sistem hidrogeologinya itu berkurang, suplai airnya itu ekstrim hilang gitu ya. Dan itu sudah terjadi sekarang ini, Mas. Ya, banyak mata air yang kering gitu. Yang dulunya permanen, sekarang harus nunggu hujan lebat baru ini gitu. Itu kayak gitu itu contohnya, tapi itu banyak sekali sih ini. Kalau mau ditelusurin satu-satu. Banyak ya, Mas ya. Tapi paling tidak kalau yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan apa aja, Mas? Nah, ya itu clear ya berarti kan produktivitas pangan secara wilayah akan menurun. Kenapa? Ya karena misalnya yang harusnya dia panen normal karena curah hujan normal, suhu normal, akan terganggu produktivitas karena ini berubah. Kalau berubah curah hujan, berubah suhu, produktivitas juga berubah. Contoh misalnya kayak harusnya nih misalnya setahun untuk wilayah-wilayah sawah tak ada hujan, katakan ya masih yang tak ada hujan. Kalau dulu normal misalnya dalam 1 kali siklus musim atau 1 tahun itu bisa 2 kali tanam. Sekarang mungkin 1 kali itu pun nggak tahu kapan pasnya, kapan mulai hujan, kapan air hujan. Nah, karena kan padi itu harus tahu ya. Nah, itu kan berarti berkurang gininya. Belum lagi bencana, banjir.
disapu Wah. rusak, atau kekeringan gagal panen. Iya, gagal panen. Nah itu kalau dikompilasi kan sebuah wilayah itu akan, maksudnya kalau itu dihitung dihitung jumlah produktivitas kantong-kantong pangan yang terdampak oleh banjir atau ini curah suhu yang berubah atau curah hujan yang berkurang, itu memang signifikan. Makanya agenda sektor pertanian itu jadi prioritas pembangunan Indonesia karena memang signifikan. Iya, karena kalau itu terjadi, yang pasti harga pangan naik karena langka gitu ya, dan itu pasti mengganggu stabilitas nasional ya. Itu dampak ikutannya gitu. Jadi misalnya kalau dulu ada cerita kenapa sebuah peradaban berpindah bermigrasi, itu mungkin karena memang ada terjadi disruption yang ekstrim ya, yang memang nggak bisa dikelola lagi. Misalnya airnya habis, sumber pangannya sudah nggak bisa bertahan gitu. Terjadi migrasi. Isu migrasi juga bagian dari isu perubahan iklim sebenarnya. Oh gitu. Ya, cuma itu memang dimensi yang luas lagi. Iya. Akibat dari perubahan itu akhirnya mencari tempat baru sumber daya baru. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya nggak ada, maka akan konflik misalnya air diperebutkan gitu. Nah, kalau kayak dilihat di beberapa wilayah kan perang antar etnis tuh, terutama di Afrika Utara ya Sudan, karena air juga pengaruh. Itu dari air juga ya Mas Freddy? Sumber daya alam kan. Nah, konflik-konflik sosial di Indonesia juga mau diperhatiin. Beberapa wilayah sebenarnya kan konflik sumber daya. Iya, betul. Nah, Mas Freddy tadi kan mengulas sedikit nih tentang dampak kesehatan kayak nyamuk tadi. Ada yang lain nggak Mas gitu? Dampak kalau dari sisi perubahan iklim, dampak dari bagi kesehatan Mas gitu? Iya, saya kurang ahli situ, tapi saya pernah diskusi gitu dengan teman-teman, terutama itu kalau terjadi ini ya, misalnya suhu kayak panas gitu, hipoksia itu akan mempengaruhi ke dehidrasi akut. Tapi itu kalau ada kejadian ekstrim ya, kayak heat wave. Saya pernah ngalami kebetulan pas di UK itu pas lagi ada heat wave gitu ya. Bagi kita orang Indonesia misalnya 30 ambang batas suhu itu waktu itu sampai 38, kita biasa aja. Tapi bagi orang yang enggak itu tuh dia bisa sangat kepanasan, sangat ini sehingga bisa dehidrasi dan fatality-nya saya lihat cukup banyak ribuan tapi se Eropa dan kayak gitu. Nah, mungkin ini kali Mas kayak meningkatnya polusi udara, sesak napas gitu. Ya itu juga kaitannya dengan penyakit ISPA itu kan sebenarnya bisa karena panas di Indonesia nih. Itu juga sebenarnya karena memang polusi PM 2.5 ya. Iya. Polutan-polutannya emang terjebak gitu karena konteks ini suhu yang meningkat, panas itu bisa itu karena itu juga. Karena sekarang di kita ini Mas banyak banget pasien ISPA itu justru banyak juga itu. Nah mungkin kayak penyakit menular juga percepatannya jadi ini penyakit menular ya Mas Freddy. Kayak vector disease atau waterborne disease itu kan yang melalui air gitu. Melalui air betul. Kalau vektor tadi bisa nyamuk gitu. Malaria gitu, selain dengue juga. Cuman kalau saya karena nggak ahli di kesehatan tapi baca secara umum gitu, yang jadi perhatian banget tuh ya tadi dengue sama malaria itu. Iya. Benar-benar itu perlu diwaspadai perhatikan gitu. Karena kantong-kantong yang misalnya dulunya udah bebas malaria bisa jadi ada lagi misalnya karena migrasi nyamuk atau dengue tadi ya, DBD tadi. Nah, Mas Freddy, tadi Mas Freddy sempat ngulas nih, perubahan iklim itu memperburuk masalah sosial, misalnya kayak tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ini. Nah, yang berhubungan dengan perubahan iklim nih Mas Freddy ini. Ya, yang tadi sekali lagi sebenarnya dia banyak kembali ke akses sumber daya ya. Akses sumber daya itu kayak air, pangan, livelihood ya atau pertanian. Jadi kalau kayak misalnya katakan masyarakat di pulau-pulau kecil gitu. Kalau dibilang mereka nggak punya industri yang berkontribusi signifikan untuk emisi rumah kaca sehingga terjadinya pemanasan suhu dan kemudian akhirnya perubahan iklim dan kemudian mengganggu atau men-trigger cuaca ekstrim misalnya gitu ya. Kan enggak. Tapi karena secara sistem atmosferik bumi ini itu udah terjadi berdasarkan data yang ada, dia di pulau kecil itu terdampak oleh siklon misalnya yang memang semakin banyak semakin intens. Kemudian gelombang ekstrim gitu. Nggak bisa ngelaut ya, pendapatan menurun dan tentu menjadi lebih
pengaruh ke ekonominya ke ya Mas. ekonominya gitu ya. Ada dalam waktu yang berkepanjangan, jadi kan kalau nggak ditangani maka ini adalah problem-problem sosial akan muncul di situ. Betul. Kesenjangan atau ketidaksetaraan terhadap kelompok-kelompok beresiko itu ya, kalau kita bahasanya atau bahasa ini community at risk gitu. Ya dia nggak akan menerima misalnya upaya-upaya yang di level global dikampanyekan, tapi nyatanya dia juga akan mengalami berdampak langsung. Nah, harusnya mereka dong yang juga didengarkan gitu, diletakkan sebagai sentral untuk apa yang harus dilakukan untuk mereka gitu. Makanya ada istilahnya kalau sekarang didorong, kalau dulu namanya community based adaptation gitu, bagaimana adaptasi berbasis kearifan lokal. Nah, kemudian kalau sekarang tuh lebih lebih ke local led atau community led adaptation. Jadi yang ngelit untuk adaptasi itu yang harus didengar caranya, upayanya, adaptasinya, strateginya ya orang yang paling berdampak, bukan orang yang nggak berdampak yang merencanakan gitu. Bener-bener, karena dia bener juga sih Mas Freddy. Dan kasihan ya, mereka itu nggak menyumbang misalnya emisi gitu, tapi mereka yang berdampak. Mungkin mereka kebingungan juga kali ya, kenapa ini ngelaut kok nggak dapat ikan gitu, kenapa kenapa jadi turun pendapatan kita. Mungkin mereka sendiri nggak menyadari gitu secara langsung, maksudnya nggak menyadari bahwa ini akibat dari perubahan iklim secara global, dan ini masalahnya sebenarnya masalah yang bukan di tempat mereka, tapi masalah industri misalnya dan yang lain gitu. Ini hanya cerita pengalaman ya, tapi saya memang belum pernah menuliskannya dalam exercise akademik, hanya ini sharing pengalaman. Saya mengunjungi beberapa wilayah gitu, ngobrol kayak misalnya di Flores gitu, di beberapa desa-desa. Mereka, waduh sekarang susah. Dia nggak bisa bilang perubahan iklim, tapi masyarakat petani kopi, aduh sekarang tuh susah katanya. Kalau hujan yang nggak pas waktunya, kopi itu nggak jadi gitu ya. Terus emang berubah, sangat terganggu katanya. Karena kan hasil kopi itu dulunya primadona dan signifikan sebagai sumber pendapatan mereka. Tapi ini hujannya udah berubah nih, menentu, mengganggu. Itu, komunitas petani kopi itu sendiri dia tidak terlalu terinform atau mengakses tadi yang kita cerita level global yang dia tahu nih hujan berubah, suhu berubah, kopiku nggak produktif, terus penjualnya jadi susah gitu. Kasihan ya Mas Freddy ya. Itu banyak ayam misalnya di Jawa Timur, di wilayah mana? Itu kalau misalnya banjir aja gitu, udah susah distribusi. Padahal di situ tuh signifikan mempengaruhi suplai ayam untuk Jakarta tuh dari Jawa Timur, saya lupa namanya tuh. Mereka tuh penting banget tuh tahu informasi terkait ini ekstrim hujan gimana gitu, cuaca suhu nih, karena mempengaruhi gitu. Pengaruhinya kemana-mana ya Mas Freddy ya. Ya kalau komunitas gitu. Tapi yang paling berdampak tetap yang tinggal paling mendekati sumber ancaman, misalnya pesisir ya, berarti kan ini pulau-pulau kecil. Terus kalau kayak masyarakat di daerah pinggiran sungai gitu atau daerah aliran sungai istilahnya, nah itu yang memang paling beresiko. Nah itu kan sebenarnya kantong-kantong daerah beresiko itu kan sudah bisa kita lihat gitu. Iya. Berarti kalau ngomong strategi, percepatan informasi, prioritas penanganan, udah ketahuan ya, mau kemana nih gitu, disasar. Dan mereka dilibatkan. Sekarang trennya kan mulai ke sana ya, tapi masih pelan-pelan ya, masih proses ya. Mas Freddy, apa saja sih upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim? Di level mana dulu nih? Kalau di level keseharian kita, keseharian kita dulu deh. Paling gampang ya di level keluarga lah ya, katakanlah. Untuk memudahkan kita itu sebenarnya ya tadi kita lihat dulu dari sektor transportasi, kemudian tadi energi, kemudian tadi makanan dan sampah ya. Transportasi dulu deh. Ya transportasi yang paling simpel ya sebisa mungkin mengurangi penggunaan kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil ya, bensin, mobil gitu ya, mobil, motor gitu ya. Tapi menggunakan transportasi umum atau public transport gitu ya, atau sepeda, jalan kaki misalnya kalau yang dekat-dekat gitu. Mungkin itu simple ya, tapi signifikan. Kemudian dari sisi energi tadi
Nah ya tadi kalau hemat listrik gitu, kemudian kalau bisa punya kemampuan atau bisa ini mengembangkan misalnya energi-energi yang terbarukan gitu ya, kayak grid ya, solar gitu, angin. Misalnya kayak apa, listrik tenaga Surya matahari gitu ya, ya. tenaga Itu juga matahari. Salah satu. Nah, itu contoh, atau ya mengurangi penggunaan AC kalau memang nggak dipakai gitu. Syukur-syukur bisa nggak pakai sama sekali dengan misalnya ya itu ya apa namanya ya tentunya nanti ada konsekuensi misalnya sirkulasi udara di rumahnya gitu. Itu bisa. Kalau dari sisi makanan ya mungkin kita lebih cerdas memilih makanan-makanan yang sifatnya produksi massal yang membutuhkan melepaskan banyak gas metan itu kayak daging gitu loh Mas. Iya, jadi kita memilih gitu ya, milih apa yang lebih green lah gitu. Lebih green ya. Nah, itu mungkin gitu. Atau kalau di beberapa tempat wilayah malah mereka udah membangun budaya-budaya ketahanan pangan keluarga sendiri gitu ya, dengan beternak sendiri atau komunitas. Nah yang terakhir misalnya yang paling sederhana sampah gitu ya, gitu kan, pengolahan sampah organik kan, organik itu tuh bisa dikelola, bisa dikomposting dan itu akhirnya dipakai. Nah tapi paling enak, paling gampang sebenarnya dan mungkin signifikan ya nanam pohon aja gitu. Nanam pohon Mas? Iya, ya nanam pohon gitu kan. Karena itu juga kan dia akan menyerap karbon ya, pohon-pohon ini. Menanam dan menjaga ya. Jangan ditanam terus nggak dijaga, nggak tumbuh. Atau pohon yang sudah ada, kalau ini tidak berbahaya kan, itu bisa dirawat, tidak perlu dihilangkan dari pemukiman gitu ya. Jadi apapun ya, maksudnya mau besar mau kecil gitu, kita bisa lakukan misalnya menanam pohon gitu kayak tadi Mas Freddy bilang, kemudian pengelolaan sampah gitu, terus mulai mengurangi emisi fosil ya, misalnya kayak kita mulai menggunakan membatasi penggunaan misalnya kendaraan gitu ya, kita pakai kendaraan itu juga menjadi solusi, pengurangan plastik gitu. Terus kalau lebih kita sangat komit gitu, kita bisa naikin lagi, kita misalnya lihat gitu bikin sumur resapan. Oh iya itu ada beberapa orang sudah lakukan. Walaupun individu, kalau kemudian tuh bisa menginspirasi lingkungan, itu kan menjadi kolektif se-RW atau se-RT gitu. Nanti itu bisa jadi besar gitu. Penampungan air hujan untuk wilayah tertentu ya, misalnya kayak wilayah yang dia bergantung terhadap sumur gitu misalnya. Nah kalau daerah-daerah itu saat musim penghujan gitu, dia bisa aja bikin sistem penampungan air hujan. Sehingga ketika kering, dia nggak perlu beli air, tapi ada cadangan air. Nah, Mas Freddy, dengan kita aware gitu ya dengan yang tadi itu misalnya, untuk kan kita nih sekarang nih, kalau saya bilangnya gini, kita harus beradaptasi dengan perubahan iklim. Kalau bicara beradaptasi, artinya perubahan iklim ini akan permanen di sini gitu. Benar nggak sih? Kan kalau saya bicara adaptasi ini berarti kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim yang memang sekarang ini sudah seperti ini gitu. Karena kita harus beradaptasi, misalnya kayak dulu bulan ber itu September, Oktober, November, Desember itu kan musim hujan. Nah sekarang kan udah mulai kacau nih gitu. Nah apakah perubahan iklim ini gitu ya, adaptasi perubahan iklim ini lebih itu juga menyangkut ke arah bahwa perubahan iklim ini akan permanen di sini atau mungkin sehingga kita harus siap nih beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang memang sudah terjadi gitu loh Mas. Iya, jadi kan kalau kita omong adaptasi itu kan yang membedakan adaptasi dengan coping atau bertahan hidup strategi satu kejadian itu adalah long termnya. Long termnya betul. Adaptif itu dia perubahan yang jangka panjang dan kemudian dia akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya kalau tadi dulu sekarang nyatanya enggak pasti. Enggak pasti. Maka kita harus mencari tahu gitu bagaimana memonitoring misalnya curah hujan atau musim di lingkungan kita. Kalau bisa relay terhadap BMKG, bisa juga kita mandiri. Banyak juga yang melakukan itu. Di Amerika ada nama platformnya Kokoras tuh udah 30 tahun lebih kali. Komunitas itu berkontribusi mengukur curah hujan hariannya dengan akhirnya dia punya pola microclimate-nya. Nah, sehingga dia tahu kalau di kita konkretnya misalnya wilayah tertentu pertanian ya misalnya gitu ya. Udah situ daerah banjir, kemudian tapi juga kantong pertanian.
uh, dia bisa saja melakukan pengukuran pola suhu dan curah hujannya dalam dua periode misalnya, 2 siklus gitu. Sehingga dia tahu, oh dulu misalnya saya nanam tuh November karena mulai awal hujan. Tapi sekarang dari polanya yang dia pantau sendiri di wilayahnya, data yang ada itu jadinya misalnya mundur di Desember akhir atau Januari awal. Maka dia kan akan menyesuaikan dengan pola tanamnya. Nah itu sekarang mulai ada gerakan-gerakan tuh. Kalau dari programnya pemerintah ada namanya Sekolah Lapang Iklim. Nah tapi di komunitas itu ada juga namanya itu ibaratnya informasi iklim cuaca berbasis komunitas atau petani. Gitu. Nah teknologi sekarang sudah memungkinkan itu dilakukan. Jadi itu ya mungkin ya peran teknologi sendiri ya bagi untuk membantu kita beradaptasi dengan perubahan iklim yang tadi Mas Freddy bilang itu ya. Itu termasuk bisa jadi pendataan yang sudah low cost instrumen ya. Kalau mantau curah hujan tuh nggak harus misalnya nunggu instrumen atau yang gede, tapi bisa sebenarnya untuk lokal karena memang iklim tuh dia ada pola iklim di wilayah tertentu. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya nanti berubah nggak ini gini akan berubah terus gitu. Akan berubah terus. Cuman memang ya itu kan makanya dipantau kan. Kalau dulu kan kearifan lokal kan dia pantau verbal, kemudian dia ingat, dipraktekkan. Nah, tapi sekarang nyatanya berubah gitu. Harus dibantu dengan informasi pemantauan. Nah, di situ yang tadi adaptasi dong, nggak bisa sepenuhnya rely dengan pengetahuan yang dulu itu aja. Nyatanya perlu dipantau dari informasi. Udah enggak Pak, sekarang udah nggak November hujan sekarang Januari di sini gitu ya. Kan ada judul lagunya November Rain soalnya. Iya, bener itu sering saya juga di komunitas sering ketemu. Dulu kita udah bersiap, sekarang kita mau tanam takut nanti nggak ada hujan. Kita nggak tanam nanti hujan. Gitu, serba salah ya. Tapi kan itu bisa diamati, dicermati gitu dengan pola. Nah, kayak gitu literasi kan. Literasi ya Mas Freddy ya. Nah, Mas Freddy, sebenarnya Mas penyumbang paling besar perubahan iklim ini apa sih Mas? Iya, jadi penyumbang terbesar itu sebenarnya gas rumah kaca itu ya. Gas rumah kaca tadi itu ya. Kaca, dan itu sektor transportasi dan industri itu paling besar gitu ya. Suka nggak suka. Transportasi mau nggak mau tadi Mas Freddy bilang, kita udah harus beralih nih gitu. Itu paling besar itu Mas. Paling besar gitu. Kalau dikumpulin. Tapi industri juga ya intinya industri sama transportasi yang memang melepaskan gas rumah kaca, CO2, metan, kemudian nitrok oksida apa gitu. Nah itu yang komponen-komponen gas rumah kaca itu yang memang paling besar ya di transportasi dan industri gitu. Wah. Nah, tadi industri transportasi dah beberapa makanan juga sebenarnya industri kan karena diolah di pabrik kan melepaskan ini gitu. Itu pengaruh nggak sih Mas kayak misalnya pembukaan lahan misalnya kayak sawit hutan gundul itu juga sangat signifikan itu men-trigger. Dia memang nggak melepas tapi saat prosesnya kan melepaskan tapi dia menghilangkan daya serap karbon. Iya, itu kan pohon tumbuhan tuh tadi saya bilang di awal bahwa teknologi paling murah dan mudah. Tanam pohon. Ya, tapi juga long term ya tanam pohon aja gitu. Ya kalau pohonnya dibabat habis habis lah, ya udaranya habis. Apalagi kita kan Indonesia ini kan negara terkenal dengan hutan tropisnya ya Mas ya gitu. Salah satunya Brazil ya. Brazil, Indonesia. Saya kan pernah tinggal di Papua juga gitu. Saya lihat gitu. Gimana kalau hutan tuh dibabat ya memang dia akan secara signifikan dan cepat gitu. Misalnya contoh dulu muara-muara teluk-teluk itu dulunya bersih, nggak ada lumpur, nggak ada sedimentasi, itu udah jadi coklat semua. Begitu coklat nggak ada lagi ikan-ikan gitu. Rusak. Mangrove-nya rusak. Begitu mati abrasi. Begitu tsunami nggak ada yang nahan. Jadi cuman itu ya udah pasrah aja lah udah ya Mas gitu. Memang harus jadi harus kontrol juga gitu. Itu gimana Mas kita bisa membangun kesadaran masyarakat pentingnya adaptasi perubahan iklim nih? Ya kalau kita ngomong itu kan sebenarnya goal besarnya kan transformasi sosial ya, perubahan sosial. Perubahan sosial itu nggak akan terjadi gitu ya langsung. Jadi memang perlu disiapin satu langkah paling dekat dan paling konkret ya pengetahuan, literasi, understanding the risk, paham terhadap risiko yang dihadapin gitu. Berarti kan lewat apa literasi bencana,
literasi perubahan iklim. Mungkin penyebarannya melalui media Ya, sosial. kanal kayak gini, podcast gitu kan, ya. kemudian YouTube. Cuman informasinya yang mudah diakses dan relevan dan relate dengan kehidupan sehari-hari, permasalahan sehari-hari. Iya. Karena tiap orang beda nih persepsi resikonya. Persepsi resiko Nah, ya. itu perlu secara masif gitu ya. Misalnya kalau ngomong dengan pemegang kebijakan nggak akan sama kita ngomong dengan tetangga kita soal perubahan iklim gitu kan. Beda sepatu ya. Jadi emang ukurannya udah beda nih. nah itu juga harus dipahami. Jadi komunikasi resiko Iya. penting ya di set. Kalau sudah itu ya berarti ya jangan ngomong dan tahu doang, aksi dong. Gitu. Aksi betul. Nah, jadi aksi-aksi konkret gitu itu aksi-aksi itu kan perlu dihidupkan dan dia kalau kita lihat siapa sebenarnya generasi yang paling terdampak dan juga yang akan mengolah itu generasi pemuda youth gitu. Itu kalau di Indonesia tuh umurnya sampai maksimal 23 24 lah. Gen Z nggak masuk nggak Dek? Ya. Gen Z 232 Gen Z. Jadi itu. Nah, jadi Gen kita nggak bisa mengabaikan bahwa pengetahuannya harus dimiliki mereka. Tapi faktanya, saya pernah baca tuh di artikel di Forbes tuh, generasi muda sekarang itu cenderung lebih aware terhadap solusi-solusi green lingkungan gitu. Nah, artinya apa? Ada peluang bahwa next generation itu perlu disiapkan. Untuk bahwa mereka punya andil, punya aksi. Nah, baik di level RT, RW atau rumah sampai ke yang nanti melibatkan mereka. Karena memang secara faktanya katanya memang generasi Gen Z ini memang sangat peduli. Benar Mas Freddy bilang peduli dengan lingkungan gitu. Dan perubahan jenis-jenis solusi bisnis atau sekarang dibilang ibaratnya climatepreneur gitu ya atau climate innovation gitu, inovasi yang untuk solusi climate solution lah gitu ya kalau di bahasa ininya itu banyak bermunculan. Artinya itu aksi-aksi gitu perlu diperbanyak. Tapi sekali lagi jangan itu sifatnya elitis, maksudnya hanya orang-orang kelompok-kelompok tertentu yang punya privilege mengakses itu. Tapi perlu diperhatikan siapa nih yang paling beresiko. Betul. Jadi bisnis-bisnis yang dibangun harusnya mengadres persoalan-persoalan keseharian kelompok yang quote-unquote seringkali termarginalisasi ya, kelompok miskin kota, kelompok yang tinggal di rawan banjir, petani nelayan. Nah, itu harus selesai. Kalau enggak, kayaknya harus mereka harus tetap dideketin ya Mas ya, karena kan artinya mereka sendiri juga mungkin bingung ya, kenapa jadi kayak gini nih cuaca nih gitu, atau dilibatkan itu, secara proporsional lah gitu. Artinya jangan sampai mereka tuh cuma jadi objek. Betul. Tapi harusnya dia jadi central solution-nya. Gitu. Nah, maka tadi kesenjangan akan dikurangi, kesetaraan akan tumbuh gitu. Itu ngomong transformasi sosial ya nih tadi ya perubahan itu aksi gitu. Itu akan mengarahnya ke sana ya Mas Freddy ya. Jadi itu perlu disiapin di berbagai level ya. Nah, kemudian tadi tapi itu kan juga perlu didokumentasiin, diseminasiin, disebarluaskan agar ada istilahnya replikasi atau betul. Inovasi. Oh, ini bagus nih kita replikasi inovasi. Tapi Manfaatnya kalau didiem-diem aja gitu ya udah di situ doang, tempat lain enggak. Padahal daerah ya kita banyak banget yang punya tantangan itu. Kayaknya ini bukan pekerjaan yang mudah ya Mas Freddy, karena gini, ini kan dampaknya mereka nggak langsung signifikan dirasain saat itu gitu ya, karena ini jangka panjang yang mereka rasain gitu. Nah itu memang butuh banget pendampingan mungkin ya yang ekstra ya bagi mereka. Nah itu sebabnya kita perlu menghadirkan bahwa cerita di tempat lain itu bisa menginspirasi di wilayah yang belum pernah mengalami. Betul. Apalagi dia masuk dalam satu sistem kawasan atau ekosistem yang sama. Nah, misalnya hulu hilir gitu, sungai gitu. Nah, itu perlu diiniin. Nah, itu konteks aksi. Tapi aksi itu nggak akan bisa, menurut saya akan susah sekali sustain kalau tidak dilembagakan. Maksud saya dilembagakan tuh ya kalau dari individu bagus diiniin bisa jadi gerakan desa, jadi program sehingga tahunan tuh berketerusan, berkelanjutan. Nah, nanti disupport oleh pihak-pihak eksternal orang luar misalnya, baik dari pemerintah, non pemerintah atau itu kan perlu. Sekali itu. Nah, itu menurut saya perlu, terus kebijakannya harusnya dibangun yang berpihak. Percuma nih kita misalnya daerah kita nih udah bagus
ramah lingkungan segala macam, Iya. tapi di hilir nih, di hulunya tuh kebijakannya babat aja habis di sungai, hutan segala macam. Iya. Ya udah pas banjir ekstrim curah hujan, Kena juga. banjir kita. Ya, Iya. terus salah kita dong, enggak kan nggak bisa. Iya, Nah iya, itu iya. contohnya. Jadi Kayaknya itu yang terjadi di sini sekarang ya, dibilang Mas. tata kelola. Jadi Iya. kalau mau ngomong tadi ke perubahan sosial perilaku, Iya. 3, 4 tadi itu harus, yang ke pelembagaan tuh Harus kompak ya. ya harus Harus ada pengaturan, makanya itu juga penting Iya. didorong. Jadi nggak cuman jangan membiarkan masyarakat nyelesain masalahnya sendiri gitu. Sama ketika Bogor hujan, yang banjir Jakarta. Iya. Jadi yang ngerasain ininya ya Bener. sebenarnya ya udah melakukan yang benar gitu, ternyata yang dari sininya dari hulunya malah Akar masalahnya Akar harus diselesaikan gitu. Jadi memang jadi nggak masalah. membedakan bahwa solusi itu difikirkan secara matang Iya. dan akurat, presisi adalah Wah, dia itu mampu melihat sesuatu yang sistemik gitu. nggak gampang Nah, ini itu pekerjaan. tadi sistemik resiko. Iya, wah berat memang ini. besar ininya, tapi ya begitu. Iya. Yang nggak nampak dibikin model skenario kemudian dikomunikasikan, makanya itu ada skenario komunikasi resiko Komunikasi yang resiko yang harus di. karena kalau nggak bisa salah persepsi Iya. misalnya Megatrust kan kemarin misalnya gitu ya, tiba-tiba orang khawatir mau gempa di mana-mana misalnya gitu. Kita gimana nih gitu Nah. kan? Wah daerah Banten nih gitu. Iya. Jadi Jadi memang harus misleading jadinya. Ya, misleading. Bahkan jadi logical fallacy jika itu kalau nggak dibenerin ya malah jadi salah paham. Jadi salah malah paham. adaptation nanti. Iya. Nah, adaptasi yang salah gitu. Malah rugi gitu. Wow, ini memang harus kerjasama semua pihak ya, karena yang tadi Mas Freddy bilang kalau misalnya yang daerah yang paling berdampak pulau kecil, sedangkan mereka tidak melakukan, ibaratnya tidak berkontribusi kerusakan itu, aduh kasihan banget ya. Iya. Nah, Mas Freddy, apa yang bisa dilakukan individu, Mas? Tadi selain apa tuh mengatasi perubahan iklim ini? Ya itu tadi ya individu misalnya ya dia Namanya menggunakan transportasi tadi gitu dia ya. bisa berusaha lah ya gitu mengurangi jejak nanam karbonnya pohon, lah gitu. Nanam pohon tadi ya. Nah ini kalau mesti pemilah diulang-ulang, sampah. diingetin Iya. ke masyarakat bahwa yuk mulai dari diri kita sendiri. Tadi Iya. Mas Freddy bilang sebisa mungkin tadi transportasinya dikurangin, gunain transportasi umum, kemudian dari energi, hemat energi, hemat air, hemat listrik, itu juga pengaruh ya Mas Freddy ya. Makanan juga makanan yang sehat, yang proporsional aja, tidak usah yang berlebihan. Terus kemudian kita pintar memilah mana kategori-kategori produksi makanan yang berkontribusi ramah terhadap lingkungan, iya. Pelepasan metan yang tidak ramah lingkungan misalnya. Iya, karena ada juga seruan dari negara-negara maju kalau yang saya lihat itu mengurangi konsumsi daging misalnya gitu, karena itu katanya peternakan itu menyumbang benar nggak sih Mas Freddy, benar ya? Iya memang kan dalam prosesnya peternakan itu kan menyumbang metan lah ya gitu. Iya. Jadi tapi sebenarnya memang ya tadi kita kalau itu diletakkan misal kita yang terdampak, kita tidak diletakkan sebagai central of solusi, maka kita juga nggak relate tuh sama kita. Nggak relate, betul. Kenapa nggak boleh makan daging misalnya? Iya benar. Ada yang begitu saya. Kok gara-gara curah hujan nggak menentu, namanya saya nggak boleh makan daging misalnya gitu. Iya. Kan nggak gitu juga. Iya. Yang perlu dipahami bahwa bagaimana konstelasi industrialisasi makanan lewat peternakan yang skala besar, kan gitu. Iya. Jadi nanti peternak kecil jadi nggak boleh dong. Nggak begitu. Ya begitu ya. Itu tadi yang saya bilang community based solutionnya gitu. Karena kan masyarakat kita nggak juga kan rasanya punya peternakan yang besar banget gitu kan hanya pengusaha. Pengusaha, betul. Terus kalau kita bilang misalnya nggak boleh makan daging misalnya, terus ada program nggak boleh makan daging. Ini misalnya cerita lucu-lucu. Terus jadi peternak skala kecil gimana gitu. Iya. Nggak gitu juga kan solusinya kita. Itu makanya ada shifting lah. Ibaratnya kan kayak kalau mimpi net zero kan di 2050 itu kan nggak langsung gitu. Ini bagaimana polanya? Dan yang pola-pola berbasis komunitas itu seringkali
yang sustain solusinya. Faktanya begitu sekarang kalau dikumpulin. Saya termasuk yang pro solusi-solusi berbasis komunitas, tapi yang open, maksudnya open perlu memikirkan juga bahwa ada pihak eksternal yang atau orang luar komunitas juga yang boleh jadi solusinya bisa dipadu-padankan malah lebih bagus, lebih sustain. Dan mungkin lebih berdampak ya kalau kita bicara komunitas ya Mas iya, Freddy ya, dari pengalaman Mas Freddy ya. Iya, karena pada akhirnya kalau kita bicara yang nggak dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, dia nggak apa implikasinya langsung. Kalau nggak ada ya kita nggak kelihatan 30 tahun. Agak susah nih ngomong di sini yang berdampak, yang pelakunya di sebelah sini gitu kan Mas Freddy ya. Memang harus semuanya harus saling. Dan yang bisa mengelola itu kan apa tadi, peraturan tata kelola. Nah, ini betul. sebenarnya jadi mandatnya pemerintah gitu untuk mendorong itu. Waduh, ini Mas Freddy pekerjaannya penting banget nih Mas. Benar-benar sehat terus ya Mas Freddy ya. Insyaallah. Mas Freddy, apa pesan Mas Freddy buat masyarakat mungkin yang nonton podcast ini? Ya, kalau saya sebenarnya berharap kita tuh aware dengan lingkungan yang di sekitar kita ya. Kalau dalam konteks misalnya perubahan iklim ya, nggak ada salahnya lah kita mencari waktu sedikit memahami sebenarnya tempat tinggal saya itu resiko bencananya atau resiko dampak negatif perubahan iklimnya seperti apa sih? Iya. Nah, dari situ kan kita punya bekal informasi gitu ya. Nah, kemudian ya tinggal disesuaikan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu yang relate dengan kita ya. Misalnya kalau emang kita mampu melakukan aksi atau membangun paradigma untuk lebih green ya, itu bisa kita lakukan perlahan gitu ya. Karena memang nggak mudah juga ya. Langsung misalnya nggak pakai mobil misalnya yang juga nggak mungkin ya. Tapi ya misalnya yang nggak usah lah punya mobil satu orang satu gitu ya. Betul. Gitu. Sampai 4 sampai 5. Iya. Poinnya apa gitu kan? Misalnya kalau bisa. Nah itu kalau yang cuma dekat-dekat ya jalan kaki toh sehat gitu. Jaga lingkungan. Tapi yang paling penting adalah bahwa seberesikonya negara kita gitu. Tetap kita punya kemampuan adaptasi dan yang dalam kepala kita itu bukan dalam konteks fatalistik udah terima aja, tapi lebih bagus membangun ketangguhan, resiliensi, resiliensi atau ketangguhan, kekuatan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan gitu. Apalagi kita bisa membaca ini ya tren-tren yang akan terjadi depan gitu. Itu informasi itu saya rasa penting gitu untuk ini dan ya simpel aja, mudah aja, aware aja sama lingkungan sekitar, tetangga, lingkungan gitu ya. Kalau ada kira-kira yang ini kayaknya penting nih dibicarakan untuk kemaslahatan bersama, misalnya kalau misalnya ada kebakaran gimana ya mengevakuasi, misalnya kalau ada banjir kayak gimana ya kita bersiap-siap gitu. Karena kita sejatinya respon paling pertama tuh di diri sendiri, keluarga dan tetangga-tetangga kita. Nggak bisa kita nunggu orang luar, tim SAR datang nolong kita ya? Gitu. Iya ada, tapi mungkin bisa cepat bisa lambat. Iya. Yang paling cepat tuh kita sendiri, keluarga kita sama lingkungan. Nah itu mungkin bisa dilakukan dan itu kan nggak perlu nunggu program yang gimana-gimana ya. Kalau emang dibicarain aja di tingkat RW ada kekompakan, ada ini, nah, itu bisa dilakukan. Gitu. Kesiapsiagaan itu, adaptasi. Kesiapsiagaan itu ya Mas ya. Itu sih, simpel sih sebenarnya. Wah, gila nih, luar biasa nih Mas Freddy. Ini ilmunya bagus banget karena saya dari dulu tuh pengen banget Mas Freddy tuh hadir di sini untuk sharing ini karena saya tahu ini bukan butuh ya, kita wajib tahu sih kalau menurut saya tentang skema ini gitu. Perubahan iklim memang sudah menjadi masalah, bukan masalah seluruh dunia, masalah kita bersama ya, dan nggak bisa diselesaikan oleh satu orang. Jadi kita harus kompak sama-sama buat bersama-sama untuk menyelesaikan ini sih sebenarnya. Mas Freddy, terima kasih banyak untuk sharing yang luar biasanya. Nah, sahabat Das, ingat ya, kita tidak mewarisi bumi dari leluhur kita, tapi meminjamnya dari anak cucu kita. Jadi mari kita jaga amanah ini. Nah, semoga podcast ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Sampai jumpa di episode berikutnya.